Wow, gede banget. Coba buka ke Medan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ditya dari Motorium. Jadi pada malam ini saya ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Surabaya Northway. Jadi ini kita mau melakukan perjalanan menyeberang ke Pulau Kalimantan dari Pulau Jawa menggunakan kapal motor KM Dharma Kencana 7. Jadi kali ini saya menggunakan jasa pelayaran dari perusahaan swasta. Kita mau coba lihat bagaimana pelayanannya. Katanya kapal ini merupakan yang terbaik di Indonesia saat ini untuk pelayaran antar pulau. Ini keberangkatannya di mana ya? Coba kita cek dulu. Nah, jadi sementara ini kita belum bisa masuk tadi ya ke ruang keberangkatan gedung utama. Ini kita menunggu dulu di ruang tunggunya, gedung terpisah yang sisi sebelah barat ya. Jadi ternyata kalau belum jam berangkat kita belum bisa masuk. Sekarang ini jam 8, katanya nanti jam 11-an baru bisa masuk ke gedung utamanya. Nanti ada pengumumannya. Ini suasana ruang tunggunya di pelabuhan ini. Jadi tadi kita udah jalan ke bangunan terminal utama. Dan sepertinya kapal kita bakal telat nih berangkatnya. Ya, jadi nggak sesuai jadwal jam setengah 12 malam. Tadi di layar pengumumannya itu sekitar jam 1 atau jam 2. Jadi seperti inilah kalau pelayaran dari Surabaya ke arah timur. Kadang-kadang telat, tapi kadang-kadang juga tepat waktu. Itu yang di sebelah sana itu ada Kirana 9, itu jadwalnya ternyata jam 5 sore loh, tanggal 29. Tapi sampai tengah malam ini dia belum jalan. Masih tambat di dermaga. Begitu juga ini Mila Utama ini ke arah Banjarmasin, dua-duanya Banjarmasin ya. Sama-sama belum berangkat sampai jam segini. Ini harusnya udah berangkat dari tadi, cuma masih belum. Ya maklum aja kan, jadi namanya juga ini kan bukan kapal penumpang seutuhnya ya, kayak kita naik kapal Pelni, Kelut atau Sinabung atau apa gitu. Ini enggak, ini kan kapal feri ini. Roro juga, jadi dia bawa kendaraan dan pemasukan terbesarnya pasti dari itu. Kalau misalnya itu nggak cukup kuotanya, makanya mereka nunggu dulu sampai benar-benar isi, baru mereka berangkat kayaknya sih. Ya kita harus bersabar. Ya, penumpang sampai tidur di lantai. Nah ini kapal Mila utamanya berangkat juga akhirnya ke Banjarmasin. Jadi ini dia ngaret lumayan berapa jam. Dan setelah ini mungkin kapal kita ya ke Balikpapan masuk. Ini udah jam 11-an. Ya, jam 11. Nah, itu dia kapalnya, Dharma Kencana 7. Jadi itu yang bakal kita naikin dari Surabaya menuju ke Balikpapan. Ternyata kapalnya baru sampai. Nah, itu penumpangnya dari Dharma Kencana udah pada turun. Jadi sebentar lagi kita langsung ke pemberangkatan ya. Ini ruang tunggu sementaranya, ini hawanya panas banget. Gak ada AC-nya, cuma kipas saja. Di ruang keberangkatan embarkasi itu udah lebih mendingan. Dan jangan lupa surat rapid antigennya itu loh. Itu dilampirkan pas kita mau berangkat, sama nanti begitu kita tiba di Balikpapan. Masa berlakunya pas banget 2 hari. 2 hari perjalanan, 2 hari pas sampai sana. Hari ini bikin, hari ini jalan. Ini jadi calon penumpangnya yang bakal naik Dharma Kencana. Nggak terlalu banyak sih, sedikit untuk kapal segede itu. Ini udah santer lagi ya, 3 Niki Sejahtera ini dari Labuan Bajo. Dan kemudian tadi satu itu Dharma apa nggak tahu ya. Yang ini Dharma Kencana 7 yang bakal kita naiki ke Balikpapan. Alhamdulillah, jadi setelah melewati rangkaian pemeriksaan yang lumayan panjang, kita udah masuk juga nih ke ruang keberangkatan.
Nanti lagi kita bakal naik ke atas kapal. Akhirnya kita boarding juga dari ruang tunggu. Ini jam 4 pagi kita baru naik. Ini kita harus jalan ke arah kapal, lumayan agak jauh parkir ya. Itu dia kapalnya, Dharma Kencana 7. Oh, ini gede loh. Panjangnya itu 186 meter total. Lebih panjang sekitar 38 meter dari kapal Kelut atau Sinabung yang pernah saya naikin dulu. Jadi ini benar-benar kapal penumpang reguler terbesar di Indonesia saat ini sepertinya. Gede banget. Oh ya, sebagai informasi, kapal ini usianya itu udah 28 tahun dia. Ini buatan tahun 93 di Jepang. Desainnya cenderung lebih ini ya, lebih nggak kaku gitu loh, kayak kapal-kapal buatan Jerman seperti Kelut itu kan, Jos L. Mayer. Ini dia garis-garisnya itu lebih cenderung membulat untuk dinding-dinding pinggirnya, di anjungan depan itu di atas. Dan ini benar-benar tinggi banget. Nggak tahu ini sampai dek berapa, nanti kita lihat dalamnya. Sebelum kita naik, semua kendaraan itu udah masuk duluan. Baru terakhir kita pejalan kaki. Oh, ini mesinnya kayaknya ya. Gila, gede banget, gede banget. Ini kapal reguler paling gede yang pernah saya naikin kayaknya nih. Non kapal pesiar ya, bukan kapal pesiar, ini kapal penumpang, kapal feri malah, ini Roro. Bisa bawa kendaraan juga dia. Perusahaan swasta loh ini. Dharma Lautan Utama. Keren. Gede banget. Mantep kapalnya. Ukurannya lebih gede dari kapal yang terakhir saya naikin. Nah, ini kan kendaraan-kendaraan besar udah isi semua di bawah sini. Ini kita naik ke dek penumpang ya. Mantep sih, beneran. Ini kalau nggak salah lebarnya juga 28 meter dia. Jadi speknya tuh lebarnya sama kayak kapal-kapal Pelni, Kelut atau apa, itu lebarnya sama. Cuma ini lebih panjang 38 meter. Ada eskalatornya, men. Ini keren banget sih. Mewah banget. Ayo kita langsung cek lagi prokes. Oh iya, silakan. Jadi kita masuk ke lobi utamanya dari kapal ini. Sekarang kita coba tanyakan dulu untuk kamar kita di mana. Kita kamar VIP kan. Ini dia. Jadi kita deposit di sini 100.000 untuk kunci. Berhubung saya langsung beli tiketnya di bawah ya, di gedung itu, jadi saya udah langsung dapat kamarnya VIP. Oh iya, oke, siap. Dan kalian kalau misalnya naik kapal ini kelas ekonomi bisa upgrade di sini, tinggal nambah sejumlah yang ini terdaftar ini ya. 80.000 untuk kelas 2, kelas 1 120.000, VIP 180. Nambahnya segitu kalau kalian dari ekonomi. Tapi tergantung stok kamarnya juga ada atau enggak. Jadi teman-teman kalau mau upgrade, ini ada yang langsung upgrade di atas ini. Cuma kalau kalian, saya sarankan ya, beli tiket langsung aja pilih kamarnya pas pembelian awal. Jadi kalian udah pasti dapat kamar. Kalau misalnya kamarnya penuh, kalian nggak bakal dapat slot lagi. Ini saya masih ada slotnya, soalnya emang saya tiketnya VIP sejak awal, bukan ekonomi. Kalau ekonomi nanti dia tidurnya modelnya ada kayak dormitory gitu. Nanti kita keliling deh. Ya, sekarang kita ke kamar. Mantap kapalnya.
Coba buka ke Medan ya. Kalau buka ke Medan kapal kayak gini saya bakal langganan ini. Kelas 1 VIP. Jadi kelas 1 sama VIP itu isi tempat tidurnya sama 2. Udah ada penumpangnya ya? Iya, di sini. Nyata. Jadi seperti ini nih toiletnya. Ini kita lihat dulu kamar mandinya deh. Jadi nanti kita review kamarnya lebih lanjut. Soalnya ada Mas yang lagi tidur. Jadi ini kamar mandinya emang masih bawaannya loh, masih Jepang ini. Canggih banget. Dan biasanya toilet Jepang itu dia bisa ada pemanasnya, ada penghangatnya. Nggak ngerti nih saya gimana settingnya. Katanya sih beda. Dan ini dia tempat mandinya tuh pakai bathtub. Dan yang bisa berendam di sini. Ini kan cantik banget. Coba bayangkan 36 jam ke depan harga tiket 600.000 kita dapat fasilitas setara hotel berjalan. Ini oke banget sih. Yes, ini oke banget. Untuk ini ada lemari juga. Jaket keselamatannya mana ya? Lihat di sini nih, di sini berarti. Dan ini dia pakai soket listriknya model pipi seperti ini ya, masih bawaan standar Jepang. Oke. Ya seperti inilah kamarnya jadinya. Ada sofanya juga, ada mejanya juga. Oke lah. Oke deh, tadi karena ada yang lagi tidur masnya, itu kayaknya dia bawa mobil. Jadi dia udah masuk duluan kamar itu. Kita keliling aja dulu, kita lihat-lihat ruang yang lain. Kamar VIP-nya cukup banyak juga loh ternyata. Dan ini ada ruang tidur ekonomi. Tapi nggak tahu gimana bentuk aksesnya. Pintunya tadi ketutup. Toilet wanita. Oh ini toilet pria ini ya. Ini toilet bersamanya seperti ini. Waduh, ada yang buka keran, ada yang tutup. Kebiasaan. Nah ini toiletnya masih standar Jepang banget. Itu ada urinoir yang cukup gede itu ya. Nah tuh. Jadi toiletnya emang toilet yang bisa disetting, ada penghangatnya. Jadi kalau saya jauh-jauh ke Jepang, di Indonesia juga ada kapal kayak gini. Nyari toilet khas Jepang. Dan uniknya lagi, di setiap wastafelnya juga ini ada soket listrik. Biasanya sih buat mesin cukur zaman dulu kan masih pakai cord ya, masih pakai kabel. Ini sambil cukuran gitu. Antik banget. Gila, antik banget ini kapal. Kita balik lagi nih ke lobby utama. Jadi ini main staircase-nya ya, tangga utamanya. Kalau di atas ini ada apa ya? Ini deck 8 ternyata. Jadi ini udah lumayan tinggi juga. Ada restoran, ruang saji, ruang merokok. Ini ada lift, tapi nggak dipakai kalau misalnya lagi perayaan. Dilarang menuju geladak kendaraan. Soalnya kan goyang, jadi agak riskan juga. Ini ruang makannya sebelah sini. Ini juga ada nih restorannya. Nah ini dia pantry-nya ya, restorannya. Ih, mewahnya. Semua interiornya loh masih ori ini. Keren banget. Itu yang sebelah sana itu ruang merokok ya. Padahal ini cuma kapal feri di Jepang sana. Bukan kapal pesiar, bukan cruise. Oh ini ruang tidur ekonomi.
Ruang ekonominya seperti ini jadi teman-teman. Lumayan nyaman juga tempat tidurnya. Ruang tidur ekonominya lebih bagus dari perkiraan saya ternyata. Bagus banget. Jadi ada tempat barangnya juga. Itu udah ada yang tidur, udah rame semua, udah isi. Nggak enak kita kalau ganggu pas lagi mereka tidur seperti itu. Ini saya nyasar juga ini di kapal ini. Toiletnya ya, unik banget toiletnya. Ruang tidur ekonomi 3. Oh, udah penuh juga ini. Oh iya, udah penuh. Nah ini ada tempat tidur lagi nih, saya baru nyadar. Ruang tidur ekonomi 4. Oh, kalau yang ini seperti ini kamarnya teman-teman. Nuansanya mewah banget tuh lampunya. Nah ini kalau ini baru kayak kapal feri pada umumnya tempat tidurnya. Ini keras nih ya, jadi kalian harus bawa alas lagi nih biar enak, bukan kasur. Nggak pakai nomor, jadi mana kosong kalian tempatin aja. Oke, kita balik. Udah subuh, udah jam istirahat. Ruang ekonominya mewah, men. Ruang ekonominya mewah. Yang tahu nasi aqua roti dan nasi tahu. Oke, sekarang kita waktunya review kamar ya. Tadi saya nggak ganggu dulu, ini namanya Mas Rian, jadi kan dia udah masuk duluan tadi. Sekarang ini, nah ini dia kamarnya. Untuk kelas VIP dari kapal Dharma Kencana 7 ini. Ini juga kita udah pagi tapi masih belum berangkat. Jadi kasurnya model twin bed seperti ini dia. Dan ya ini ornamennya masih klasik banget ya. Bawaan dari Jepangnya ini loh. Untuk lampu tidur dan sebagainya. Nah ini kita mau berangkat ini. Kita mau berangkat bentar lagi. Di kapal ini juga disediakan sofa ya untuk kamar VIP ini. Dan untuk seperti kelengkapan ya, pelampung juga ada di sini di lemarinya. Ini juga bisa buat gantung-gantung pakaian. Sini juga disediakan TV, ada meja buat rias, kemudian ya ada kulkas juga di bawah sini. Jadi kalau mau naruh makanan biar segar bisa. Ini untuk peralatannya semuanya masih pakai bahasa Jepang ya, nggak tahu ini apa. Jadi saya nggak ngerti sama sekali, menu-menunya bingung. Ini kita mau keluar, mau lihat keberangkatannya. Jadi sekarang ini udah jam 7:30 lewat 10. Udah lebih 10 menit. Jadi udah sekitar 7 jam juga dari jadwal seharusnya jam 11:30 malam, kita baru berangkat sekarang ini. Ya mas? Ah, jadi ternyata makannya siang sama sore, kita nggak kelewat. Takutnya kelewat tadi makannya, kita ngecek. Ini ada minimarketnya nih, kita coba lihat yuk minimarketnya dari kapal ini. Cantik ya minimarketnya. Ini ada snack, jajanan, minuman ringan. Oh iya, untuk harganya ini dia tercantum di sini, jadi kalian gak usah tanya lagi. Range harganya kelihatan ya. Masih nggak jauh-jauh beda sih sama minimarket yang di bawah, kalau kata saya palingnya cuma sekitar 1,5 kali lipat aja harganya. Ini kita coba jelajah lagi ke bagian yang lain. Ini ruang merokok katanya sih, lebih kayak kafe. Cantik dekorasinya.
Kalau mau minuman dingin, ini ada es batu gratis di sini. Dibuka ke atas, tarik. Oh iya, ini tarik, tinggal serok aja es batunya. Begitu juga kalau misalnya mau nyeduh air panas, dia ada dispensernya dekat sini, dekat tangga utama ini. Ini video safety-nya ya sebelum kita berlayar. Nah, di sini juga ada nih tempat buat ngecas handphone gratis, nggak bayar sama sekali. Tapi kalian harus nungguin di sekitar tangga ini atau duduk-duduk di sofa panjang itu. Ada tangga darurat. Kemudian ini klinik ya, ruang medis. Kalau misalnya kalian sakit dalam perjalanan, apalagi perjalanan laut seperti ini kan pasti ya, kadang yang nggak kuat pasti mual, mabuk, minta aja obat gitu, berobat bisa ada. Tuh, charging areanya banyak banget, itu ada lagi charge HP gratis. Ini kita keliling sebelah sini. Sebenarnya tadi ada itu loh, semacam dispenser air panas. Nah, ini dia ada tulisannya fasilitas air panas gratis. Mungkin di dalam ruangan ini kali ya. Oh iya, ini air panasnya. Ini sih Pak. Hah? Ini mau lihat air panas ini ya? Iya. Jadi kalau mau nyeduh kopi, airnya di sini air panas gratis. Kasih Pak ya. Iya. Lengkap loh, ada dispenser air panas, ada lift. Jadi kalau mau ngopi naik kapal ginian, ya udah bawa seduhan aja. Dan saya nyesel. saya nggak bawa minuman seduh. Air panas ada, es batu ada. Duh, bikin minuman seger sendiri bisa, nggak harus jajan kita, nggak harus beli yang udah jadi. Kalau beli udah jadi biasanya harganya kan lebih mahal. Ini kita masih agak bingung nih, saya sama Mas Rian. Ya ini tangga belakang ini. Banyak spasi kosong loh di kapal ini. Sebenarnya kalau dimanfaatkan bisa lebih bagus. Itu tadi kita di depan sana, sekarang kita di sini di dek belakang. Di belakang sini suaranya agak berisik ya, soalnya ini banyak AC dan juga mesin utamanya ada di sini nih. Cerobongnya. Turbonya tadi. Tuh, turbonya dengar. Garang banget suara mesinnya. Garang. Nah, kita udah mulai lepas dari dermaga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita lancar, selamat sampai ke tujuan. Ini kita nanti bakal lewat jembatan Suramadu juga kayaknya, kalau rutenya ke arah sana ya. Entah deh, kita nggak tahu kita lewat Suramadu atau enggak. Itu jembatannya di sana ketutup sama kabut. Sekian lama loh, saya dari dulu naiknya itu kapal Pelni, dan sekarang ini perusahaan swasta Dharma Lautan Utama nyediain kapal sebagus ini untuk rute yang lumayan jauh dengan harga tiket yang murah pula, 600.000. Kamar seperti tadi ya, kalian lihat, kamar hotel standar Jepang gitu. Ada shower air panasnya, ada bathtubnya, toiletnya toilet Jepang, bisa pokoknya settingannya unik-unik lah ya, toilet Jepang kalau kalian lihat. Patung JSP Pajaya Mahe. Ini kapal kita ditarik ternyata sampai memutar ya. Jadi kita nanti nggak bakal lewat Suramadu, kayaknya nggak bakal. Kita bakal lewat sisi barat dari Pulau Madura, nggak lewat sisi timur kemudian ke Laut Jawa sana, nggak. Tugas kapal tundanya udah selesai, kita sudah diputar balik menuju ke arah Selat Madura ya, bagian sisi barat Pulau Madura.
Itu kayaknya kapal yang ke Pelabuhan Kamal ya, dari Tanjung Perak itu yang gitu kecil. Masih ada ternyata. Itu baru dia kapal kargo Navios Domino Mauro. Kayaknya ini ya Amerika Latin ya. Registrasinya kalau kapal-kapal kayak gini biasanya kalau nggak Amerika Latin, Afrika. Musolanya, kita lihat musolanya. Jadi musolanya itu kayak ruang tatami Jepang gitu loh. Nah ini semacam tikar gitu, ya kan, tikar Jepang tatami. Untuk kiblat, panduan kiblatnya ini dia. Nah ini, jadi pakai kompas, ditempelkan magnet, ikutin aja arah petunjuknya. Kalau misalnya sekarang kapalnya jalan ke arah sana, kiblatnya ke sana. Nanti kalau misalnya lagi parkir, rubah kiblatnya seperti arah sejadah ini, tinggal ikuti aja. Jadi untuk ibadah di kapal ini kalian tetap aman, nggak bakal kesulitan. Itu kelas ekonominya, itu tempat tidur. Ini denah kapalnya agak rumit juga. Oke, kita balik dulu ke kamar bentar. Kamar tidur kelas 1 sama kelas VIP saya nggak tahu bedanya apa. Kelas 1-nya soalnya nggak lihat. Yang kelas VIP ya seperti inilah. Ini kuncinya juga bukan kunci otomatis, jadi harus dicek. Kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan bawa kunci, harus dicek lagi kuncinya, jangan sampai tinggal begitu aja kayak kamar-kamar hotel pada umumnya. Ya kita bahas-bahas fitur aja deh di sini. Ini lampu tidur kali ya, bed lamp. Nggak nyala ya? Oh ini dia, nyala. Ternyata ini bisa disetting aturan ini, redup enggaknya. Oke. Dan ini sebenarnya ini ada knob AC, untuk suhunya juga bisa disetting. Tapi ini nggak ada ya. Ini untuk speaker volume buat pengumuman. Lampu bawah. Nah ini lampu kolong ada juga. Room light ini untuk lampu utama kamar. Nggak nyala. Oke, sekarang kita coba ke kamar mandi.
Nih, saya mau kasih tahu. Ini kamar mandi tadi udah dipakai ya. Jadi agak basah, tapi ini keren. Dia showernya, ini ada air panasnya. Kalian bisa atur suhunya di sini. Mulai dari dingin, cocokkan sama titik merah ini ya. 30 derajat, 40 derajat sampai maksimal. Ini harus ditekan. Bisa sampai di atas 50 derajat. Ini panas banget kalau buat air dicampur di bathtub, cocok. Dan untuk nyalainnya dia modenya seperti ini. Ini kerannya. Tinggal diputar aja. Kalau misalnya mau pakai shower dia harus ke kiri. Ini ada lambang showernya, nanti nyala ya. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau nyalain keran yang ininya aja, kalian putar ke sebelah kanan. Nah, kerannya nyala. Jadi kayak gitu ya, simple ya. Begitu juga untuk wastafelnya, ini ada air hangatnya. Untuk toiletnya standar toilet Jepang. Jadi kalian kalau misalnya mau buang air atau cebok atau apa, ini ada settingannya. Dan kalau nggak salah toilet Jepang itu dia ada penghangatnya, ada heaternya. Nah, seperti itu. Di sini juga sebenarnya ada hair dryer, cuma ini nggak ada ya, udah dicopot. Lumayan terasa mewahnya ya. Duduk di sofa. Nanti kalau untuk makan kita nggak harus ke restoran ternyata. Untuk kapal Delu ini nanti makanannya itu diantarkan ke tiap-tiap kamar begitu waktunya masuk jam makan. Kalau di Pelni kita ngelewatin jam makan, kelupaan misalnya, itu kita nggak bakal bisa dapat makan lagi. Kita jadi benar-benar harus tertib kalau di Pelni. Kalau di ini nggak, makan diantarkan langsung ke kamar masing-masing, jadi oke lah. Ya. Oh ya, taruh aja meja mas. Teh kopi pak. Teh aja. Kopi atau teh? Teh. Iya. Ternyata taruh luar aja. Oh iya, oke. Oh iya. Ini. Mas kalau sampah-sampah kayak gini nanti taruh. Nanti ada anak cleaning pak. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Terima pak. Ya. Jadi makanannya diantarkan sampai ke kamar. Anak-anak kan. Nah ini jadi menu makannya itu dia nasi disajikan seperti ini ya. Lauknya ada buah cuci mulutnya dan minumnya teh manis. Kita nggak makan secara prasmanan di restoran kayak di kapal Pelni gitu, enggak. Itu juga ada announcement kalau kita udah masuk waktunya sholat. Nah, diingatkan untuk sholat juga, ibadah nggak ketinggalan di musola yang tadi itu yang ada tataminya itu, tikar Jepang. Ini nggak tahu nih kalau misalnya nggak ada pandemi makannya bakal di restoran atau gimana, nggak tahu. Tapi yang jelas ini keren sih. Dan servis makan ini setiap harinya 2 kali. Jadi total perjalanan ini ya, selama perjalanan nanti kita dapat berkali makan untuk kapal Dharma Lautan Utama ini. Nah ini dia menunya untuk makan pertama kita di kapal ini ya, makan siang. Ayam goreng, kemudian ini sayur kangkung, sambal. Ya itu dia, sama nanti buah pencuci mulut, semangka buahnya. Oke, kalau gitu kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ini perjalanan kita udah mau sekitar 10 jam, 9 atau 10 jam ya. Ini udah jam 5 sore lewat 15. Kita jadi udah di Laut Jawa. Sejauh ini alhamdulillah lancar. Dan ini kamarnya nih, kalau lampunya semua dinyalakan jadi nuansanya seperti ini. Terasa mewah ya, terus terasa klasik juga karena furniturnya ini antik loh, bener. Ini kita juga lagi nungguin. Tadi udah ada announcement dari
kapal, katanya sebentar lagi makan malamnya diantarkan. Jadi nggak kerasa nih tadi dari makan siang ke makan malam udah mau makan lagi aja. Bisa disetting nih untuk kecerahan itu, dimnya tuh. Kalau misalnya kalian pengen tidur, jadi enak. Oh iya, di kapal ini kalau misalnya nggak mau makan makanan yang udah disediakan yang gratis, ini ada juga nih. Mereka jualan makanan. Menu restorannya di kapal ini. Jadi menunya itu lumayan banyak. Dan menurut saya harganya itu normal loh. Seperti bakso 15.000, somai 15.000. Soto daging 20.000, ayam geprek 15.000. Ya kan? Rawon 20.000. Hampir mirip kayak di darat. Begitu juga harga minuman. Ini kayaknya rata-rata ya. Semuanya harganya sama. Es teh 10.000, jus harganya 10 ribuan. Jadi ya nggak beda-beda jauh sama di darat sih. Masih oke lah. Bapak ya, Silakan. habis Bapak minumannya. Hah? Habis teh kopinya habis. Oh gitu, jadi nggak ada minum. Iya, nanti saya bawain aku aja Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih Mas ya. Nah itu makannya untuk malam ini menunya beda lagi ternyata. Kita dapat puding. Ini ada telur dadar ya kayaknya ya. Telur dadar sama sayur capcay. Oke lah, kita lihat sunset dulu. Jam 17.25 ini udah waktunya. Jadi kita baru makan. Sayang kalau dilewatkan sunsetnya. Ini dapurnya kalau kalian mau lihat. Jadi seperti itu suasana dapurnya. Saya sungguh penasaran sebenarnya ya, pengen keliling ke ruang-ruang kayak gitu, kayak dapur, anjungan. Cuma ya mesti harus izin dulu, dan andaikan bisa juga saya nggak pengen ganggu mereka kerja sih. Oh, hai. Cantik banget suasananya. Ini kecepatan kapalnya. Ini dalam kilometer ini ya. Unitnya kilometer. Speed unitnya kilometer. Kalau kita ganti ke knot, nah dia kecepatannya 15 knot. Jadi kapal ini berjalan sekitar 14 sampai 15 knot. Ini yang tadi itu ya sekitar 27 sampai 30 km per jam kecepatannya. Jadi kita baru aja selesai sholat maghrib. Sekarang balik dulu ke kamar, kita makan malam. Saya satu kamar ini sama Mas Rian. Dia dari Jakarta juga, mau ke Samarinda, mau pulang kampung tepatnya ya. Ini kamarnya enak. Kemudian kalau misalnya mau nonton TV, ini ada decodernya ya. Cuma kalian harus colok dulu ininya, adaptornya. Ini karena cuma satu, dia soket listriknya pakai tipe yang bawaan Jepang ya. Kalau ini dicolok, decodernya nyala, nanti baru ada siarannya. Nah, seperti ini. Jadi kalian masih bisa nonton TV lah seenggaknya kan. Dan untuk kamar ini ya, kalau misalnya kalian berkeluarga, saya rasa sih strateginya ambil tiket itu 2 aja tempat tidur untuk VIP, biar kalian dapat satu kamar suami istri.
Untuk anak-anak belikan aja kelas ekonomi, udah gitu gabung deh di sini. Ini tempat tidur lumayan nih, model twin, agak lega juga. Kalau misalnya mau nambah lagi di sini juga bisa nih, di sofa bisa tiduran juga, nyaman. Yuk. Sekalian sholat di situ tadi maghrib. Belum ada ya lab musiknya mas ya? Belum ya? Makan dulu lah. Ini ada puding jeruk. Untuk minumannya tadi katanya habis, tehnya sama kopi. Katanya mau diantarin nanti air mineral. Ya kita tunggu aja. Ini sendok buat puding. Jadi ya seperti ini lauknya. Ini telur dadar ya, telur dadar sama sayur mie gini. Lumayan simpel. Ini kayaknya satu menu untuk semua deh. Kelas ekonomi juga menunya sama seperti ini. Hanya beda penyajian saja. Kalau mereka yang ekonomi makannya di kotak kayak gitu, dia warna hitam. Kalau kita pakai piring. Sama ada etiketnya, ini sendok garpu. Kalau yang ekonomi pakai sendok garpu plastik kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim.